warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Istiqomah dari kelas 3 PPAA dengan NIM 224110403024. Dalam video kali ini, saya akan membahas jawaban ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Yang pertama adalah usul fikih secara bahasa maupun istilah. Usul fikih adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar atau metodologi untuk menetapkan hukum Islam. Istilah usul fikih sendiri berasal dari bahasa Arab di mana usul berarti prinsip atau asas dan fikih berarti pemahaman atau pemahaman hukum Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang usul fikih secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, secara bahasa, usul kata itu berasal dari akar kata asala yang berarti dasar atau pokok. Fiqh berarti merujuk pada pemahaman atau pengetahuan tentang hukum Islam. Jadi secara bahasa, usul fiqh dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk memahami hukum Islam. Yang kedua adalah secara istilah. Usul fiqh merujuk pada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi untuk menetapkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam yang diakui dalam tradisi Islam. Prinsip-prinsip utama dalam usul fiqh adalah yang pertama Al-Quran. Usul fiqh memahami Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW juga dianggap sebagai sumber penting. Yang ketiga ada ijma atau konsensus umat Islam atau para ulama dalam menetapkan hukum. Yang keempat ada qiyas, yaitu analogi atau pembandingan hukum berdasarkan pada hukum-hukum yang telah ada. Selanjutnya ada istihzab atau prinsip kontinuitas, artinya mengasumsikan bahwa suatu hukum tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Selanjutnya ada maslahah mursalah atau kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Usul fiqh memiliki peran kunci dalam pengembangan hukum Islam dan membantu para fuqaha atau ahli hukum Islam dalam merumuskan hukum-hukum baru atau menafsirkan hukum-hukum yang sudah ada. Studi usul fiqh melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan prinsip-prinsip metodologis yang digunakan untuk mengambil kesimpulan hukum. Selanjutnya adalah secara perkembangan usul fiqh. Perkembangan usul fiqh melibatkan evolusi pemikiran dan metodologi dalam menetapkan hukum Islam. Secara usul fiqh mencakup berbagai periode dan perubahan dari masa awal Islam hingga masa sekarang. Berikut adalah beberapa gambaran umum mengenai sejarah perkembangan usul fiqh. Yang pertama, pada masa awal Islam, abad ke-7 sampai 8 Masehi. Pemahaman awalnya pada awal Islam, hukum Islam diterapkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Peran ijma dan qiyas, yaitu munculnya konsep ijma atau konsensus dan qiyas atau analogi sebagai metode penalaran hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu pada abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Pengembangan metode analisis para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki menyusun metodologi analisis hukum yang lebih sistematis. Beberapa kitab-kitab usul fiqh yang muncul pada waktu itu yaitu kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga pada abad ke-4 sampai 6 Hijriah atau abad ke-10 sampai 12 Masehi. Perkembangan lebih lanjut, metodologi usul fiqh terus berkembang melalui karya-karya ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Razi. Pertentangan dan kontroversi, munculnya perbedaan pendapat antara madhab atau persekolahan hukum dalam penerapan metodologi usul fiqh. Selanjutnya yang keempat yaitu abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang pertama ada pengaruh Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mempengaruhi pemikiran usul fiqh dengan menekankan kembali pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada munculnya madhab Hambali. Madhab Hambali ini menganut pendekatan lebih konservatif, semakin mendapatkan perhatian. Yang kelima pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah atau abad ke-16 sampai 19 Masehi. Pengaruh Ottoman. Kekuasaan Ottoman memberikan pengaruh pada pengembangan usul fiqh dalam konteks administratif dan hukum negara. Selanjutnya ada pertumbuhan ilmu usul fikih. Karya-karya yang lebih lanjut mengenai ilmu usul fikih seperti Al-Muwafaqat oleh Imam Al-Shatibi. Selanjutnya yang keenam ada abad ke-14 sampai 20 Hijriah atau abad ke-20 Masehi. Reformasi dan modernisasi. Munculnya upaya untuk
mereformasi pendekatan usul fiqh agar sesuai dengan tuntutan zaman. Yang selanjutnya ada pengaruh globalisasi. Usul fiqh terus berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Selanjutnya yang ketujuh ada masa kontemporer atau abad ke-21 Masehi. Interaksi antar madhab, semakin terjadinya dialog dan interaksi antar madhab dengan upaya untuk menyatukan pendekatan usul fiqh. Tantangan dan dinamika baru, usul fiqh menghadapi tantangan baru seperti teknologi, hak asasi manusia, dan isu kontemporer lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan usul fiqh terus berlanjut seiring waktu dan pemikiran ulama terkemuka serta dinamika sosial memainkan peran penting dalam evolusinya. Usul fiqh itu tetap menjadi bidang studi yang relevan dan dinamis dalam konteks hukum Islam. Selanjutnya adalah sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Pengambilan hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber utama yang diakui dalam tradisi Islam. Sumber-sumber ini memberikan landasan untuk menetapkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peran dalam hukumnya, Al-Quran adalah sumber hukum utama dan otoritatif dalam Islam. Ayat-ayatnya dianggap sebagai pedoman langsung bagi tindakan dan perilaku umat Islam. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Perannya dalam hukum yaitu hadis memberikan penjelasan dan konteks lebih lanjut terhadap ajaran Al-Quran. Hadis ini digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan keabsahannya diuji melalui ilmu hadis. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga adalah ijma atau konsensus. Ijma merujuk pada kesepakatan atau konsensus para ulama Islam mengenai suatu masalah hukum. Perannya dalam hukum yaitu ijma dianggap sebagai sumber hukum yang penting, terutama ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran maupun hadis. Kesepakatan umat Islam atau para ulama dianggap memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya sumber hukum yang keempat adalah qiyas atau analogi. Qiyas merupakan metode analogi atau membandingkan untuk menarik kesimpulan hukum terkait dengan situasi baru berdasarkan hukum yang telah ada. Perannya dalam hukum, qiyas digunakan ketika tidak ada referensi langsung dari Al-Quran maupun hadis terkait dengan suatu masalah. Penerapan hukum melalui qiyas didasarkan pada kesamaan atau analogi dengan kasus yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang kelima ada istihsab atau presumpsi keberlanjutan. Istihsab adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu keadaan atau hukum tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Perannya dalam hukum, istihsab ini digunakan untuk mempertahankan keberlakuan hukum yang sudah ada hingga ada bukti atau perubahan yang membenarkannya dicabut atau diubah. Yang keenam atau hukum yang terakhir adalah maslahah mursalah atau kesejahteraan umum. Maslahah mursalah adalah pertimbangan kesejahteraan umum atau kepentingan umat Islam yang tidak memiliki landasan hukum langsung dalam Al-Quran atau hadis. Perannya dalam hukum, prinsip ini itu memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum baru atau menafsirkan hukum yang sudah ada untuk mengatasi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber ini bersama-sama membentuk kerangka kerja usul fiqh atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan digunakan oleh para ulama untuk mengambil hukum dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan umat Islam. Selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada pertimbangan kesejahteraan umum atau kepentingan umat Islam yang tidak memiliki landasan hukum langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para ulama untuk
mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah atau kebaikan yang bersifat umum dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan maslahah mursalah. Yang pertama ada konsep kesejahteraan umum. Maslahah mursalah menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Yang kedua yaitu kesempatan fleksibilitas. Prinsip ini memberikan kesempatan fleksibilitas kepada para ulama untuk menetapkan hukum atau mengambil suatu keputusan yang dapat mendukung kesejahteraan umat Islam, terutama ketika tidak ada ketentuan hukum yang tegas. Selanjutnya yang ketiga tidak ada dasar hukum langsung. Maslahah mursalah tidak memiliki dasar hukum langsung yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama perlu menggunakan penalaran dan pertimbangan akal untuk menerapkannya. Yang keempat ada kaitan dengan prinsip usul fiqh. Prinsip maslahah mursalah terkait erat dengan prinsip-prinsip usul fiqh seperti istislah atau kepentingan umum dan maqasid atau tujuan-tujuan adanya hukum. Selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan kontemporer. Dalam konteks kehidupan kontemporer, maslahah mursalah dapat digunakan untuk menafsirkan hukum Islam atau menghadapi situasi baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum utama. Selanjutnya ada kritik dan kewaspadaan. Beberapa ulama memiliki pendekatan hati-hati terhadap prinsip ini karena dapat disalahgunakan atau diinterpretasikan secara bebas. Oleh karena itu, penerapannya sering memerlukan kehati-hatian dan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya yaitu contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Memahami usul fiqh ini memiliki banyak kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Yang pertama, pemahaman hukum Islam. Usul fiqh membantu individu memahami landasan dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penalaran dan penyelesaian masalah. Dengan memahami usul fiqh secara baik dan mendalam, seseorang dapat mengembangkan keterampilan penalaran dan analisis untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah hukum atau etika yang kompleks dalam berbagai konteks. Yang ketiga, penafsiran Al-Quran dan hadis. Usul fiqh ini membantu individu dalam memahami metode penafsiran Al-Quran dan hadis. Ini memungkinkan mereka untuk menggali makna dan konteks yang lebih dalam dari teks-teks suci Islam. Yang keempat, ada pengambilan keputusan etis. Dengan dasar usul fiqh, seseorang itu dapat membuat keputusan etis dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam konteks bisnis, hubungan sosial, atau aspek-aspek lainnya. Yang kelima itu ada kepemimpinan dan keadilan. Usul fiqh ini memberikan landasan bagi pemimpin dan otoritas untuk mengambil keputusan yang adil seadil-adilnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan, hukum, dan kepemimpinan umum. Yang keenam, selanjutnya ada memahami kewajiban dan hak individu. Usul fiqh sendiri ini membantu individu memahami kewajiban dan hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup beberapa aspek seperti keuangan, keluarga, dan hak asasi manusia. Yang ketujuh, ada menanggapi tantangan kontemporer. Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti teknologi, bioetika, atau masalah sosial, pemahaman usul fiqh ini memungkinkan individu untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam secara relevan. Selanjutnya yang kedelapan ada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami usul fiqh dengan baik dan benar, masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dan norma yang mendorong kesejahteraan umum dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selanjutnya yang kesembilan ada pendidikan dan penyuluhan. Individu yang memahami usul fiqh secara baik dapat berperan dalam mendidik dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam.
memberikan pemahaman yang benar dan mendalam. Selanjutnya yang terakhir ada membangun kesadaran hukum. Memahami usul fiqh ini tidak hanya merupakan kewajiban bagi para ulama atau cendekiawan agama ataupun kiai, tetapi juga relevan bagi setiap individu muslim yang ingin menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah beberapa jawaban ujian akhir semester mata kuliah usul fiqh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.